Marilah kita ikuti kuliah perdana bagian pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah universitas terbuka diresmikan oleh Bapak Kepala Negara, kini pada saya diberi kehormatan untuk menyajikan kuliah perdananya. Awal pelajaran dalam serangkaian kuliah dimaksud untuk mengenalkan pada beberapa masalah kepada para mahasiswa. Masalah-masalah ini menurut hemat saya sebaiknya pada waktu ini menyangkut hal ehwal yang sedang mendapat banyak perhatian dalam masyarakat. Dengan demikian, kelak bila mana kita akan mendalami dasar teori, maka dengan mengenalkan masalah-masalah dalam realitas masyarakat sekitar kita, semua ini kiranya memberi bekal tambahan untuk dapat mengaitkan peralatan analisa dengan kenyataan-kenyataan yang berlangsung dalam masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, saya telah memilih untuk para mahasiswa Universitas Terbuka serangkaian mata pembahasan yang akan disajikan di dalam 4 tahap. Hari ini saya akan pusatkan perhatian kita pada trilogi pembangunan dan ekonomi Pancasila. Kemudian berturut-turut dengan waktu antara tiap kali 2 minggu, bagian kedua akan disajikan gambaran yang lebih nyata mengenai pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan kesempatan kerja. Bagian ketiga, 2 minggu kemudian lagi, mengenai lalu lintas perdagangan dan peranan kooperasi. Bagian keempat dan akhir dalam penyajian kuliah perdana ini akan disajikan pada perhatian para mahasiswa masalah-masalah yang ada kaitannya dengan perdagangan dan pembayaran luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Hal yang menjadi sangat penting ialah bahwa dari mulanya kita berusaha memperoleh gambaran dan penafsiran yang jelas mengenai pengertian-pengertian dasar yang ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah yang hendak ditelaah. Begitu pula sangat penting untuk terus-menerus melatih diri, meningkatkan kemampuan kita melihat pengertian-pengertian dasar itu dalam hubungan timbal balik dan kaitannya satu dengan yang lainnya. Bangsa kita pada dewasa ini sedang giat melaksanakan pembangunan untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi maupun di bidang kesejahteraan rakyat. Para siswa kiranya telah membaca dan mendengar mengenai apa yang disebut trilogi pembangunan. Pola pembangunan yang di dalamnya mengandung 3 unsur pokok: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Ketiga unsur pokok ini juga dapat kita lihat atau pandang sebagai 3 dimensi dalam proses perkembangan. Masing-masing dimensi mewakili kelompok permasalahan-permasalahan sendiri. Akan tetapi dalam telaahan kita, masing-masing kelompok permasalahan itu dapat dibedakan, akan tetapi tidak terpisahkan satu dari yang lainnya. Kata istilah pertumbuhan ekonomi menunjuk pada usaha dan kegiatan meningkatkan produksi barang-barang dan jasa-jasa untuk bisa tersedia bagi masyarakat yang bersangkutan. Hasil produksi masyarakat itu secara menyeluruh
jadi produk masyarakat. Itu yang dinamakan produk nasional. Produk nasional yang dipasarkan membawa pendapatan pada golongan-golongan masyarakat. Pendapatan masyarakat secara menyeluruh itu yang disebut pendapatan nasional. Dengan begitu dapat kita menyadari bahwa produk nasional dan pendapatan nasional merupakan dua sudut penglihatan dari satu pengertian tentang masalah yang sama. Sasaran utama daripada pertumbuhan adalah agar supaya lebih banyak barang dan jasa dapat disediakan bagi masyarakat. Lebih banyak dalam jumlahnya dan lebih baik dalam mutunya. Dengan demikian, dapat oleh masyarakat terbuka suatu ruang hidup yang lebih luas. Laju pertumbuhan ekonomi ada sangkut pautnya dengan berapa banyaknya atau berapa sedikitnya jumlah barang-barang itu bertambah. Atau dengan kata lain, apakah pertambahan itu berlangsung dengan laju yang cepat atau lamban. Peningkatan produksi barang dan jasa di bidang-bidang kegiatan yang luas dengan laju yang cukup tinggi kini telah merupakan keharusan yang sangat mendesak, khususnya bagi masyarakat kita. Kenapa? Karena di lain pihak jumlah penduduk Indonesia juga bertambah tiap tahun. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan rakyat penduduk, setidak-tidaknya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Tingkat pertambahan penduduk di Indonesia berlangsung dengan 2,3% tiap tahun. Nah, kalau tadi saya katakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan memadai, dalam keadaan kita, hal itu berarti bahwa laju pertumbuhan itu setidak-tidaknya harus melebihi tingkat pertambahan penduduk. Sebab, andai kata tingkat pertambahan penduduk hanya sama dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan banyaknya barang dan jasa, dalam hal demikian tidak terdapat kemajuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa terjadi suatu kemacetan atau stagnasi. Nah, dalam kata istilah ekonomi, hal itu disebut stagnasi ekonomi. Nah, dengan demikian bertambahnya penduduk membawa keharusan menambah barang-barang dan jasa-jasa dengan laju yang harus melebihi tingkat pertambahan penduduk. Sebab kalau demikian, kalau tidak demikian, kita berhadapan dengan suatu ketegangan. Oleh sebab itu, menurut hemat saya kurang tepat wah kiranya pendapat sementara kalangan seakan-akan pertumbuhan ekonomi itu tidak perlu diutamakan ataupun seakan-akan laju pertumbuhan itu tidak penting. Apalagi kalau laju pertumbuhan ekonomi ini terlalu rendah, artinya di bawah tingkat pertambahan penduduk, maka yang terjadi ialah bahwa ruang gerak masyarakat kita menjadi semakin sempit bagi jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dalam keadaan demikian dapat dimengerti bahwa justru terjadi ketegangan masyarakat dan justru akan membawa menurunnya tingkat hidup dan malahan meluas kemiskinan dan kesengsaraan.
Sudah barang tentu, dan ini harus saya tekankan, bahwa segi pertumbuhan ekonomi ini bukanlah merupakan satu-satunya segi dalam proses pembangunan. Masalah yang tidak kurang penting artinya ialah seberapa jauh bertambahnya produksi barang-barang dan jasa-jasa itu juga akan berada dalam jangkauan daya beli sebagian besar penduduk. Sudah tentu dan harus kita menyadari semuanya bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukanlah satu-satunya segi di dalam proses pembangunan. Segi lain yang tidak kurang penting artinya ialah masalah seberapa jauh peningkatan produksi, bertambahnya barang-barang dan jasa-jasa juga akan berada dalam jangkauan daya beli sebagian besar penduduk. Daya beli efektif inilah yang memungkinkan rakyat penduduk menikmati dalam arti memperoleh dan membeli hasil produksi yang dilaksanakan dalam masyarakat. Di sini muncul segi pemerataan. Pemerataan yang dimaksud dalam trilogi pembangunan ialah menyangkut masalah pembagian hasil produksi masyarakat secara lebih merata. Sehingga dengan demikian terpupuk rasa keadilan dalam suasana hidup masyarakat yang bersangkutan. Lebih merata di antara golongan-golongan masyarakat, lebih merata antara penduduk yang hidup dalam lingkungan kota-kota dan mereka yang masih bermukim di daerah pedesaan, lebih merata pula antara berbagai daerah yang semuanya merupakan belahan-belahan yang tak terpisahkan satu dari yang lainnya dalam wilayah tanah air kita. Dengan demikian, daya beli bagi masyarakat demikian merupakan salah satu cara atau salah satu kunci untuk memberi peluang bagi rakyat penduduk mendapat hasil produksi itu secara lebih merata. Daya beli efektif pada dirinya bersumber dari penghasilan mata pencarian dari golongan yang bersangkutan. Dan penghasilan mata pencarian bersumber pada lapangan kerja yang produktif, pada pekerjaan produktif yang terbuka bagi angkatan kerja. Dengan demikian, masalah kesempatan kerja dalam arti lapangan kerja produktif merupakan sesuatu yang penting sekali di dalam mewujudkan pembagian hasil produksi secara lebih merata dan lebih adil. Dan dengan demikian juga lapangan kerja yang produktif mempunyai suatu dampak yang rangkap. Sebab di satu pihak jelas bahwa bila semuanya angkatan kerja mendapat kesempatan untuk bekerja secara produktif, hal itu akan menambah barang-barang dan jasa-jasa sebagai hasil kegiatannya. Tapi di lain pihak, dengan pekerjaan produktif meningkatkan daya beli untuk sebagian semakin besar penduduk dan memberi kesempatan bagi semakin banyak di antara penduduk untuk membeli hasil daripada produksi masyarakat yang semakin bertambah. Dalam pada itu, pekerjaan produktif, bekerja secara produktif penuh, juga mempunyai nilai kemanusiaan yang lebih luas. Sebab hal itu
dapat membantu untuk mempertahankan derajat manusia, dapat membantu menumbuhkan pada diri kita rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri inilah merupakan bekal utama bagi sesuatu bangsa di dalam melaksanakan pembangunan. Dalam pada itu sudah jelas bahwa walaupun pembagian hasil produksi secara lebih merata itu penting, pemerataan itu penting, namun tetap pemerataan ini memerlukan peningkatan produksi barang-barang yang lebih banyak dan lebih baik di dalam hal ini. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi, pembagian hasil produksinya lebih merata, merupakan dua sayap dari satu gerak kegiatan yang sama. Dengan kata lain, dua-duanya merupakan sasaran kembar dalam kebijaksanaan pembangunan. Usaha kita untuk mencapai sasaran kembar tadi itu memerlukan suasana kehidupan masyarakat yang stabil. Apalagi dalam masyarakat kita yang majemuk dan beraneka ragam. Masing-masing golongan dan ragam pergaulan lazim mempunyai selera sendiri, kepentingan sendiri, penglihatan sendiri. Persepsi ataupun pola dan cara penglihatan terhadap sesuatu masalah itu sering tidak lepas daripada tradisi lingkungan ataupun daripada kepentingan masing-masing golongan. Dalam hal negara kita, di mana rakyat kita sudah bertekad untuk hidup sebagai bangsa yang bersatu, yang telah menyusun diri sebagai negara kesatuan, maka harus selalu diusahakan adanya titik-titik temu yang harus terus dikembangkan dan dibina menjadi dasar bersama untuk perpaduan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, supaya secara bersamaan kita bisa menuju pada sasaran yang telah bersama-sama kita tentukan. Sebaliknya, harus dicegah bahwa masing-masing selera dari tiap golongan kepentingan-kepentingan itu menjurus menjadi faktor kekuatan-kekuatan yang saling bentrokan. Sebab kalau itu terjadi, maka segala apa yang telah kita capai dengan susah payah akan terkikis. Landasan hidup masyarakat kita akan goyah, dan yang menjadi korban utama adalah rakyat hidup kita sendiri yang kita sayangi. Dengan demikian, stabilitas nasional merupakan syarat pokok di dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam pada itu, stabilitas nasional juga seharusnya merupakan hasil dari proses pembangunan itu sendiri, yaitu dengan menjaga agar supaya bertambahnya produksi barang-barang dan jasa-jasa juga dapat nanti dinikmati oleh sebagian besar penduduk bangsa kita. Dan tidak hanya dapat dinikmati untuk selapisan yang terbatas. Sebab kalau yang hal terakhir ini terjadi, inilah yang akan menimbulkan keresahan dalam suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, selalu harus kita perhatikan suatu pola pembangunan yang berimbang dalam hubungan ini dengan meningkatkan kegiatan produksi secara bersamaan mengatur agar supaya hasil produksi itu dapat tersedia secara nyata dan efektif bagi sebagian besar penduduk. Dengan demikian, pembangunan yang hendak kita selenggarakan hendaknya diatur melalui suatu jalur yang mengandung serangkaian titik-titik
keseimbangan di antara berbagai faktor kekuatan dalam masyarakat. Agar dengan demikian kita bisa menuju kepada tingkat hidup yang lebih maju dan taraf hidup yang lebih bermutu. Para mahasiswa Universitas Terbuka, segala apa yang diungkapkan tadi mengenai pembangunan yang berpola pada 3 dimensi yang saling berkaitan, pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, di dalam penyelenggaraannya sudah tentu harus mematuhi dan bersumber pada serangkaian kaidah-kaidah yang dalam kehidupan masyarakat diterima dan dalam masyarakat kita diterima dan dianggap sebagai landasan dasar dan yang merupakan asas tunggal dalam tata susunan negara, yaitu Pancasila. Pokok permasalahan dalam ekonomi Pancasila sesungguhnya jelas dan sederhana dan mudah difahami oleh tiap warga yang berhasrat untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebab satu sama lain hal itu di bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi berkenaan dengan pola pengaturan dan penataan perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi, kegiatan ekonomi hanya merupakan salah satu bidang di dalam kehidupan masyarakat. Di samping dan berkaitan dengan bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Sama halnya dengan penataan di bidang budaya, sosial, politik. Begitu pula di dalam penataan perekonomian. Harus kita mematuhi serangkaian kaidah-kaidah dalam kehidupan masyarakat yang dalam masyarakat kita sudah dianggap dan kita anggap semuanya sebagai landasan dasar seperti saya tadi katakan dan asas tunggal dalam tata susunan negara. Mari kita sekarang telaah pokok-pokok antara hubungan dengan trilogi pembangunan dan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai umat yang ingin mematuhi segala ajaran dari Tuhan yang Maha Pengasih dalam seluruh kegiatan kita, termasuk penataan perekonomian yang merupakan suatu tekad dan ikhtiar. Sudah tentu dalam segala-galanya kita harus pertama-tama berikhtiar untuk hidup dekat pada Tuhan. Tuhan senantiasa dekat pada kita tiap detik. Itu nggak diragukan, itu pasti. Hanya kita ini sebagai manusia sering menjauhkan diri dari Tuhan karena tidak jarang melanggar ajarannya dan sering pula menyimpang dari jalan yang dikehendakinya. Begitu pula juga terjadi dalam usaha kita untuk mengadakan pengaturan dan penataan dalam perekonomian. Bisa terjadi penyimpangan dari kehendak Tuhan bila mana kita hanya memusatkan semata-mata pada produksi tanpa memperhatikan pembagian hasil produksi. Bila mana di dalam mengejar hasil usaha dalam pengusahaan sebanyak-banyaknya laba tanpa memperdulikan nasib daripada sebagian penduduk yang masih kekurangan di dalam kebutuhan yang pokok dan minimal sekalipun. Ataupun kalau kita
di dalam memenuhi kebutuhan kita, menyerahkan diri terhadap godaan untuk hidup secara mewah dan berlebih-lebihan. Sebaliknya, kalau kita di dalam nafsu mengadakan pemerataan, hanya ingin meratakan yang serba ada dan langka, tanpa kerja keras, sehingga justru kemiskinan menjadi akibatnya. Barang tentu hal ini menyimpang daripada kehendak Tuhan dan jalan yang dikehendaki Tuhan dalam hal ini. Oleh sebab itu, dalam segala apa, ikhtiar hidup dekat pada Tuhan ini berlaku di dalam mewujudkan trilogi pembangunan sebagai pola pembangunan yang telah kita anut sekarang ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kita menjadi saksi akan kenyataan dan kebenaran bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, derajat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib kita pelihara dan pertahankan. Lebih dari kewajiban, ikhtiar untuk mempertahankan dan memelihara derajat dan martabat manusia juga adalah pengamalan rasa cinta kita, rasa hormat pada pencipta kita. Di mana ada keadaan seperti dalam dunia sekarang ini, khususnya juga di Indonesia, di mana sebagian besar sesama manusia kita berada di dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Dalam keadaan demikianlah, kita berhasrat dan bertekad untuk mengurangi kemiskinan dan memberantas kesengsaraan. Sekali lagi, demi kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai pengamalan hormat kita pada pencipta kita. Persatuan Indonesia sebarang tentu dan mengatur pertambahan produksi, mengatur pola pembagian hasil produksi yang lebih merata, harus kita selalu jaga bahwa semua itu tidak mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan negara. Hal ini bisa terjadi bila mana kita hanya mengutamakan di satu daerah misalnya, bila mana ada kekayaan alam dan masyarakat setempat secara agak picik hanya ingin mengandalkan, memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa memperhatikan bahwa daerah-daerah lain dalam wilayah tanah air kita sebagai kesatuan negara juga memerlukan pembinaan. Ataukah kalau kita dengan sadar atau disadar dalam perbuatan ekonomi justru mengundang hal-hal dari luar maupun dari dalam yang bisa melakukan tipu muslihat adu domba di antara sesama kita, sebagaimana terjadi beberapa abad yang lampau dalam sejarah bangsa kita. Demikianlah persatuan Indonesia ini sudah merupakan sesuatu yang merupakan darah daging pada segenap patriot yang ingin melaksanakan pembangunan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pola pembangunan yang kita anuti, trilogi pembangunan itu, dimaksud untuk diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hubungan ini rakyat bukan merupakan faktor pasif yang hanya dapat dikerahkan saja untuk mencapai suatu sasaran. Rakyat bukan pula merupakan sesuatu yang hanya menunggu secara pasif pula sampai ada nikmat daripada usaha pembangunan.
Pembangunan yang kita kendaki adalah atas kesadaran rakyat yang bertekad untuk memperbaiki nasibnya. Dengan demikian, rakyat adalah pelaksana aktif yang berperan di dalam usaha pembangunan. Negara adalah kerangka perlindungan bagi rakyat yang hidup sebagai bangsa. Pemerintah sebagai lembaga kenegaraan merupakan wahana penyelenggaraan kebijaksanaan dan saluran pengabdian untuk aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam hubungan ini, penyelenggara kebijaksanaan tentu merasa berkewajiban sebagai semestinya untuk memperhatikan secara saksama segala apa yang hidup dalam perasaan dan pikiran rakyat. Dan penyelenggara kebijaksanaan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijaksananya kepada rakyat. Nah, segala sesuatu yang diungkapkan mengenai aspirasi, kepentingan rakyat, penyelenggaraan kebijaksanaan, perencanaannya semuanya itu berlangsung berdasarkan musyawarah. Dan hal ini merupakan ciri pokok yang baik sekali, merupakan tradisi kepribadian bangsa kita yang dari dahulu kala di tingkat dasar pergaulan hidup berlangsung misalnya dalam rembuk desa di Pulau Jawa. Di zaman modern sekarang, musyawarah dilaksanakan dalam lembaga-lembaga perwakilan di berbagai tingkat daerah dan tingkat nasional. Secara konkret, mengenai kehidupan kita pada daerah ini, garis besar haluan negara dan rencana-rencana pembangunan yang bertahapan 5 tahun, semua ini berlangsung dengan pembahasan dan pengesahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. MPR kemudian memberi mandat kepada Presiden Republik Indonesia yang sebagai mandataris bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijaksanaannya. Di dalam penyelenggaraan kebijaksanaan, mandataris selalu dapat diawasi dalam kebijakan tahunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi pada awal pembahasan kita, saya tekankan bahwa dengan mengatur pembagian hasil produksi secara lebih merata, dapat tumbuh rasa keadilan dalam suasana hidup masyarakat. Oleh sebab itu jelas kiranya bagi para mahasiswa bahwa pola pembangunan yang berdasarkan trilogi tadi itu, yang harus dilihat sebagai 3 dimensi yang saling berkaitan, di bidang ekonomi akan membantu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antar golongan, antar kota dan desa, antar daerah-daerah dalam wilayah tanah air kita, yaitu negara Republik Indonesia. Para peserta Universitas Terbuka, segala apa yang tadi diungkapkan mengenai trilogi pembangunan dan ekonomi Pancasila serta kaitannya antara satu dengan yang lainnya, sudah tentu kita semua mengerti bahwa itu bukan merupakan sesuatu yang telah ada dalam wujud nyata kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Bukan merupakan barang jadi seakan-akan dapat kita nikmati esok hari atau tahun depan. So benar, masih ada banyak kelemahan, kekurangan, penyimpangan yang kita mengetahui semuanya dan disadari oleh pemerintah sendiri, yang harus kita terus tanggulangi agar supaya apa yang sudah baik kita perkuat kebaikannya,
Apa masih kurang dan lemah, harus kita benahi dan luruskan. Agar supaya dengan demikian, kita bisa menuju pada usaha dan ikhtiar yang mematuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Pancasila. Segala sesuatu itu memerlukan kebulatan tekad, ketekunan, keuletan, dan ikhtiar bersama secara terus-menerus dengan tiada hentinya. Rasul mengamanatkan pada umat manusia, Tuhan tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita berikhtiar. Sekian, sampai kita berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih.